Bab 262 kebetulan. Dia bisa memahami perasaan kaget yang dirasakan Jenny. Tadi ketika Angel melihatnya, dia juga sangat kaget. Bagaimanapun, itu adalah Bentley Malsen yang harganya melebihi 10 miliar. Sebuah mobil itu sudah bisa membeli villa di perumahan di Jing Oriental. Orang biasa sama sekali tidak berani membayangkannya. Pasti mobil itu dia pergi pinjam dari orang lain, kan? Apakah Kak melihatnya membeli mobil itu? Tanya Jenny setelah tersadar dari keterkejutannya. Seharusnya dia yang membelinya. Pokoknya pekerja showroom Bentley yang mengirimnya kemari. Jawab Angel sambil mengangguk. Aduh, Kak, pada zaman sekarang sudah tidak langka kalau ada orang yang ingin pinjam atau menyewa mobil mewah. Lalu bagaimana baru bisa membuktikan kalau Valentino yang membelinya? Tapi mobil itu adalah Bentley. Aku berubah pikiran. Hari ini, aku ingin Valentino pergi denganku. Jenny langsung gembira. Kamu ini, dasar wanita mata duitan. Aku sungguh takut kalau ada orang kaya yang menculikmu. Angel hanya bisa pasrah. Aku tidak sudi. Aku hanya suka dengan Kak Tino. Begitu mengungkit Tino yang memiliki akun kaisar tertinggi di ruang siaran langsung, hati Jenny terasa sangat nyaman. Hanya saja ketika Jenny siaran langsung dalam 2 hari ini, Tino tidak aktif. Hal ini membuat Jenny agak kecewa. Setelah Valentino kembali, Angel segera memberitahu Valentino kalau dia ingin Valentino ikut reuni dengannya. Hal itu membuat Valentino agak tidak bisa berkata-kata. Masalah ini diungkit oleh Jenny sendiri, tapi pada akhirnya malah tiba-tiba tidak ingin Valentino pergi dengannya. Sedangkan saat ini, Jenny kembali berubah pikiran dan ingin Valentino ikut dengannya. Kalau Jenny adalah orang lain, Valentino tidak akan menghiraukannya. Bisa-bisanya dirinya dianggap sebagai kuli gratis. Namun, siapa suruh Jenny adalah adik iparnya. Bagaimanapun dia harus menemani Jenny demi Angel. Di lantai bawah, Jenny telah berdandan cantik. Dia memakai rok mini berwarna hitam dan sedang menunggu Valentino dengan penuh antisipasi. Dia ingin melihat Bentley apa yang dibeli oleh Valentino. Sebab dia belum pernah menaiki mobil semewah itu. Jenny tiba-tiba terpikir dengan Bentley yang dia lihat tadi pagi, mobil itu baru bagus. Namun, dengan kemampuan Valentino, meski dia bisa menyewa sebuah Bentley, seharusnya dia juga akan menyewa Bentley yang tipenya paling rendah, kan? Bagaimanapun, di hati Jenny, Valentino masih harus pinjam uang dengan temannya untuk membayar uang muka villa ini yang senilai 2 miliar lebih. Hanya saja, ketika mereka berdua turun, setelah Valentino mengeluarkan kunci mobil, Jenny seketika tercengang. Bentley Malsen yang seluruh mobilnya tampak seperti batu obsidian, desain mobilnya yang sangat halus dan indah, bahkan tubuh mobil yang sangat panjang itu. Semakin dilihat, Jenny merasa mobil ini semakin familiar. Dia rasa mobil ini adalah mobil yang dia lihat tadi pagi. Tidak mungkin bisa sangat kebetulan seperti ini, kan? Jangan-jangan mobil yang dia lihat tadi pagi adalah mobil yang dikendarai Valentino. Valentino, hari ini kamu ada di rumah terus, ya? Tanya Jenny tiba-tiba. Tadi aku pergi ke kantor kakakmu. Jawab Valentino dengan datar, kemudian masuk mobil. Jenny mengangguk pelan. Sudah dia bilang, kan? Untuk apa Valentino berada di jalan itu? Tampaknya mungkin hanya karena kebetulan, atau kebetulan Valentino telah berhasil menyewa mobil semewah ini. Jenny tidak mengatakan apapun lagi melainkan masuk ke Bentley tersebut dan merasa nyaman dengan mobil itu. Jenny terus terkagum-kagum, mobil mewah memang beda. Pergi ke Hotel Four Seasons. Hari ini biar aku membawamu pergi melihat-lihat. Kalau tidak tahu jalan, kamu buka Google Maps saja. Ucap Jenny dari kursi belakang seakan-akan dirinya adalah seorang bos besar. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pelan, sudut bibirnya pun terangkat. Akan tetapi, dia sama sekali tidak berniat membuka Google Maps, melainkan langsung menyetir ke arah Hotel Four Seasons. Pada saat ini, di dalam lapangan parkir yang terletak di luar Hotel Four Seasons, Alan, Marvin, dan beberapa orang lainnya sedang berbincang di dalam mobil. Ingat, kalau Valentino berani datang, kita laksanakan rencana kita, lalu mempermainkannya. Alan menggertakkan giginya. Tenang saja, Kak Alan. Anggota acara reuni hari ini adalah orang-orang kita. Valentino tidak akan bisa melakukan apapun. Cibir Marvin. Benar. Meski Valentino mengenali geng Black Tiger, lalu kenapa? Geng Black Tiger bukan apa-apa di kota Neo.
Jangan lupa hari ini Kak Cindy dan Tuan Mario juga datang ke sini. Siapa yang berani merusak kesenangan mereka? Kalau Valentino berani memanggil orang dari geng Black Tiger datang untuk merusak kesenangan Tuan Mario, kita tidak perlu melakukan apapun dan Tuan Mario bisa langsung menghajarnya. Beberapa orang itu juga ikut menimpali dengan nada meremehkan. Tidak ada satu pun dari mereka yang menghargai Valentino. Ellen merasa sangat senang. Bukankah dukungan terbesar yang dimiliki Valentino adalah geng Black Tiger? Hari ini Tuan Mario dan Cindy akan datang. Mana mungkin geng Black Tiger berani bersikap lancang di hadapan kedua orang itu. Jadi, hari ini Valentino pasti bisa dipermainkan oleh Ellen. Kalau masalah ini berhasil dibereskan, aku akan membawa kalian ke Hot Club untuk melihat-lihat, lalu mencoba anggur kristal. Ucap Ellen kepada mereka. Wah, Kak Ellen royal sekali. Ikut Kak Ellen memang enak. Semua orang seketika bersorak gembira, lalu turun dari mobil dan berjalan menuju Hotel Four Seasons. Tuan Mario sungguh royal. Bisa-bisanya dia memesan 1 tingkat Hotel Four Seasons. Biayanya pasti sangat mahal. Itu masih tidak termasuk hebat. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang lebih hebat lagi. Dia langsung memesan seluruh gedung Hotel Four Seasons hingga mengejutkan seluruh kota Neo. Wah, mengerikan sekali. Setelah aku kuliah di luar kota selama 2 tahun ini, apa ada orang hebat lagi yang muncul di kota Neo? Semuanya berjalan sambil mengobrol. Setibanya Valentino dan Jenny di Hotel Four Seasons, Valentino hanya asal mencari tempat parkir untuk memberhentikan mobilnya. Setelah turun dari mobil, Valentino menatap Hotel Four Seasons dan hatinya mendadak terasa hangat. Di hari jadi ketiga pernikahan dia dan Angel, Valentino memesan seluruh gedung Hotel Four Seasons dan berciuman dengan Angel di lantai teratas hotel itu. Ciuman itu adalah ciuman pertama mereka setelah menikah 3 tahun. Ditambah lagi, Valentino juga tahu kalau itu adalah ciuman pertama Angel. Apa yang kamu lihat? Tidak pernah melihat tempat semewah ini, ya? Aku ingat, sepertinya kakakku pernah mengatakan kalau kalian pernah makan di sini. Kenapa reaksimu malah seperti orang kampungan? Ketika Jenny turun dari mobil, dia melihat Valentino yang sedang memandang Hotel Four Seasons pun tidak tahan untuk berkomentar. Ya, kemarin aku telah memesan seluruh hotel ini dan menyelenggarakan acara lamaran. Valentino tersenyum lembut, seolah-olah sedang memikirkan kejadian kemarin. Cekace, kenapa aku tidak pernah mendengarnya dari kakakku? Jangan-jangan kamu yang bermimpi, ya? Decak Jenny. Bahkan pada acara reuni hari ini, Tuan Mario yang merupakan putra konglomerat ternama di kota Neo hanya memesan 1 lantai hotel saja. Sedangkan Valentino malah mengatakan kalau dirinya pernah memesan seluruh gedung Hotel Four Seasons. Bercanda juga bukan begini caranya. Bab 263 sopir. Hehe, ayo pergi. Setelah acaranya selesai, aku masih harus pulang untuk mengurus urusan lain. Valentino tersenyum ringan tanpa menjelaskan dan berjalan lurus ke depan. Hei Valentino, apa kamu ini tidak bisa mengganti pakaianmu dengan yang lebih bagus sedikit? Hari ini adalah acara reuni teman-teman kelasku, mereka pasti ingin saling membandingkan satu sama lain. Pakaian butut ini, apa tidak bisa dibuang saja? Ucap Jenny dengan sedikit kesal. Baju itu cukup membuat terasa nyaman saja, tidak perlu harus mewah dan mahal. Terlebih lagi, ini adalah pakaian yang dibeli oleh kakakmu, aku tidak akan membuangnya. Jawab Valentino dengan tenang. Dengan sikap Valentino, dia sangat malas untuk mengenakan pakaian mewah dan berkeliling di pasar dengan menggunakan mobil mewah. Cih, dasar sengaja. Jenny mengikuti langkah Valentino dengan ekspresi cemberut. Saat mereka berdua tiba di pintu masuk Hotel Four Seasons, mereka melihat beberapa pelayan yang berdiri di kedua sisi pintu masuk untuk menyambut tamu. Tempat parkir di luar pintu juga terparkir dengan semua jenis mobil mewah. BMW dan Audi semuanya sudah biasa saja. Yang lebih mewah lagi adalah Land Rover, Mercedes-Benz PJ, bahkan masih ada beberapa mobil sport lainnya. Bahkan keindahan tempat parkir terbuka di depan Hotel Four Seasons juga sangat sulit dibayangkan. Semakin dekat tempat parkirnya dengan pintu masuk, maka semakin tinggi pula kelas mobil yang diparkir. Sedangkan mobil-mobil dengan kelas sedikit lebih rendah itu diparkir di luar tempat parkir. Seperti mobil Bentley Malsen yang dikendarai Valentino, diparkir di sisi terluar, itu sungguh sangat jarang terlihat. Hai, aku adalah temannya Mario, datang untuk berpartisipasi dalam acara reuni teman kelas. Jenny berjalan ke depan dan berkata pada seorang pelayan di depannya. Baiklah, mari ikut aku, Nona cantik.
Pelayan membawa mereka berdua memasuki aula utama dengan sedikit tersenyum. Bagian paling depan adalah aula santai, di sebelahnya ada aula samping, lalu reuni teman sekelas mereka akan diadakan di sini. Jenny dan Valentino yang baru saja memasuki aula utama langsung berpapasan dengan dua gadis yang berpakaian sangat cantik. Dua gadis ini mengenakan pakaian yang sangat terbuka dan berdandan dengan sangat seksi. Mereka memancarkan sebuah kecantikan yang terlihat sangat nakal. Aduh, bukankah ini Jenny, siswa internasional dari kelas kita? Seorang gadis berseru dan berjalan kemari dengan mencibir. Setelah Jenny melihat jelas sosok gadis itu, ekspresi Jenny menjadi sedikit muram. Reuni pada hari ini tidak sama dengan pertemuannya bersama Foley dan lainnya pada saat itu. Pertemuan saat itu adalah teman-teman yang mempunyai hubungan baik dengan Jenny. Tidak ada gesekan antar satu sama lain. Namun, hari ini tidak sama. Orang-orang yang datang hari ini adalah murid dari seluruh kelas. Jenny tidak mungkin akrab dengan belasan murid yang sekelas dengannya. Sementara itu, gadis bernama Samantha ini sempat mempunyai masalah dengan Jenny. Samantha, lama tidak berjumpa. Setelah Jenny terdiam sejenak, masih mencoba menyapanya dengan sedikit senyuman. Waduh, kamu boleh juga ya? Bagaimana bisa kami layak diingat oleh murid internasional sepertimu ini? Setelah Samantha memainkan bibirnya maju ke depan, dia tiba-tiba menatap Jenny dan berkata, Aku baru sadar bahwa sudah tidak melihatmu selama 2 tahun. Di bagianmu ini, masih belum ada perubahannya, ya? Hah? Samantha berbicara sambil mengarahkan jarinya ke bagian dada Jenny dan setelah Samantha selesai bicara, dia bahkan langsung menegapkan tubuhnya. Kamu? Muka Jenny seketika memerah, tidak menyangka Samantha datang langsung menghina dirinya. Awalnya dia berpikir karena sudah 2 tahun tidak bertemu, masalah di sekolah pastinya sudah menghilang. Namun saat ini, sepertinya Jenny telah berpikir terlalu banyak. Sudah Samantha jangan katakan lagi. Apa kamu tidak tahu betapa menusuknya perkataanmu itu? Gadis di sebelah Samantha juga menertawainya. Jenny menggertakkan giginya. Sebenarnya tubuhnya lumayan seksi, apa yang harus muncul telah muncul. Namun, tidak tahu apa yang telah dikonsumsi oleh Samantha. Membuat pertumbuhan tubuhnya sangatlah cepat, sampai-sampai membuat Jenny merasa malu. Dari kejauhan, ada seorang pria yang melihat kejadian itu dan langsung berbalik badan untuk masuk ke aula utama. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan denganmu? Susu sapi yang terkenal. Heng! Jenny mengangkat sudut mulutnya. Ekspresi Samantha pun menjadi muram, dia merasa sedikit tidak senang. Valentino merasa tidak bisa terus diam saja. Dia merasa bahwa pertempuran antar wanita ini lumayan menegangkan juga. Berbicara begitu terus terang, jauh lebih berani dan terang-terangan daripada pria. Dengan Valentino yang sengaja berbatuk-batuk di sana, Samantha barulah menolehnya, seolah-olah baru sadar akan keberadaan Valentino. Sebenarnya, dia sejak awal telah melihat Valentino terus mengikuti Jenny dari belakang. Hanya saja Samantha sibuk menyerang Jenny, jadi tidak sempat memedulikan Valentino. Saat menyadari kehadiran Valentino, dia merasa terkejut dan tiba-tiba tertawa. Wah, Jenny jangan bilang kalau dia adalah pacarmu. Hah? Ucap Samantha sambil menjulurkan tangan menunjuk Valentino. Valentino yang hendak buka mulut untuk menjelaskan langsung didahului oleh Jenny. Masalah ini, apa hubungannya denganmu? Jenny menatap Samantha dengan tatapan dingin. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Bagaimanapun, kita ini adalah teman sekelas selama 2 tahun, jadi kami juga harus membantumu untuk memedulikan masalah besar seperti mencari pacar ini. Samantha sambil bicara sambil menatap Valentino. Semakin lama menatap Valentino, dia semakin ingin tertawa. Jenny, mencari pacar sama dengan mencari pasangan untuk seumur hidup. Jika mencari pria miskin, maka habislah sudah. Samantha segera memperkirakan kondisi keuangan Valentino. Dia yang mengenakan pakaian tidak lebih dari 2 juta rupiah, bahkan terlihat menghabiskan banyak waktu untuk mengenakannya. Dia bukan pacarku. Jenny pun merasa sakit kepala. Sejak awal, dia sudah tahu bahwa pakaian Valentino akan membuatnya dipandang rendah oleh orang lain dan pasti akan membuat dirinya dihina. Oh, bukan pacarmu? Jadi siapa kamu? Samantha bertanya dengan pura-pura terkejut. Dia itu. Aku adalah sopirnya, juga pengawalnya. Valentino tiba-tiba membuka mulut dan memotong pembicaraan Jenny. Meskipun hubungan antara Jenny dengan dirinya sedikit tidak menyenangkan, tapi bagaimanapun juga,
Jenny masih keluarganya sendiri, jauh lebih dekat daripada Samantha ini. Karena semua perkataan Samantha hari ini sangat menghina Jenny, hal ini membuat Valentino tidak bisa diam saja. Apa? Sopir? Samantha langsung tercengang, apakah Jenny sebegitu hebatnya sampai bisa menyewa seorang sopir. Jenny pun sedikit tersenyum aneh, dia tidak menyangka bahwa Valentino akan berkata seperti itu. Namun, melihat ekspresi terkejutnya Samantha, membuat hatinya sangat senang. Tidak ada hal lain lagi, kan? Kalau begitu permisi, jangan menghalangi jalanku. Jenny mengangkat kepalanya dengan arogan, lalu berjalan ke depan dan melewati Samantha begitu saja. Setelah Valentino mengelus-elus hidungnya, dia pun segera mengejar Jenny. Samantha melihat mereka berlalu, merasa sangat tidak terima, tapi juga tidak tahu harus bagaimana untuk membalasnya. Sebelum mengetahui jelas kondisi Jenny sekarang, Samantha tidak berani sembarang bertindak lagi. Lagi pula, orang yang bisa mengundang sopir dan pengawal bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Heng! Ingin memakai cara untuk berlagak so hebat. Kalau begitu, dia salah besar. Dengan adanya Tuan Mario dan Kak Cindy, apa mungkin dia masih bisa berlagak so hebat? Samantha bergumam dengan jijik. Jenny saat ini merasa sangat puas dengan bantuan Valentino. Dia bisa memberikan serangan yang keras pada Samantha, jadi tidak mungkin tidak senang. Saat ini, tiba-tiba keluar banyak orang dari dalam aula utama. Valentino, kenapa kamu datang kemari? Pada saat yang sama, terdengar sebuah pertanyaan dengan nada penuh keheranan. Bab 264 ini peraturannya. Mendengar suara itu, Valentino dan Jenny pun menoleh ke arah kerumunan. Terlihat Ellen yang mengenakan setelan jas khusus yang dibuat dengan baik, juga ekspresi yang sangat bangga dan dikelilingi oleh semua orang. Ada belasan pria dan wanita yang berada di sekitar Ellen, semuanya mengenakan pakaian bermutu tinggi, mereka semua tampaknya berasal dari keluarga bangsawan. Valentino, aku tanya padamu, kenapa kamu bisa datang kemari? Ellen berjalan ke depan mereka berdua. Pertama-tama dia melihat sekilas ke arah Jenny, lalu langsung menatap Valentino dan bertanya. Samantha awalnya merasa tidak senang, tapi saat melihat adegan itu, matanya menjadi berbinar dan segera berjalan ke belakangnya Ellen. Apa maksudmu, Ellen? Apa Valentino tidak boleh kemari? Jenny menatap Ellen sambil mengerutkan alisnya. Jenny, kamu harus mengerti bahwa hari ini adalah acara reunian kelas kita. Ini adalah urusan kelas kita, sedangkan orang luar lebih baik tidak ikut campur. Jawab Ellen sambil tersenyum tipis dengan nada datar. Dia sama sekali tidak mengira jika Valentino berani datang kemari, bahkan bersama dengan Jenny. Karena Valentino telah datang kemari dengan sendirinya, maka Ellen pun tidak segan-segan untuk mempermalukan Valentino. Betul itu, Jenny. Hari ini adalah reunian kelas kita. Jika kamu membiarkan orang luar juga ikut, itu sangatlah tidak cocok. Aku rasa apa yang dikatakan oleh Kak Ellen masuk akal juga. Jika kita membicarakan masa lalu, orang luar pun pasti tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lalu apakah hanya duduk dia menikmati makanan saja? Kamu jangan bilang bahwa sembarang orang bisa memasuki Hotel Four Seasons ini. Bahkan jika hanya duduk makan di sini saja, itu adalah kesempatan yang sulit didapatkan. Teman sekelas yang berada di sekitar Ellen pun langsung menjalankan rencana sesuai dengan yang telah mereka rencanakan sebelumnya, lalu memandang Valentino dengan tatapan jijik. Awalnya teman sekelas lain yang melihat Jenny membawa orang lain hanya menganggap biasa saja. Tapi saat mereka mengatakan hal seperti itu, mereka pun ikut merasa bahwa Jenny tidak seharusnya membawa orang luar. Reuni kita tidak ada aturan seperti itu, kan? Jika aku tidak salah ingat, kalian pun saat itu ingin mengundang Valentino kemari. Saat ini, Philly muncul dan berjalan ke sisinya Jenny. Mendengar perkataan Philly itu, wajah Ellen menjadi muram. Dia memang mengatakan hal itu agar Valentino bisa datang kemari, agar orang-orangnya bisa mempermalukannya. Hanya saja, dia tidak menyangka, ternyata Valentino benar-benar berani datang kemari. Apa dia tidak menyangka bahwa Ellen ingin mempermalukannya? Valentino yang sedang berada di belakang Jenny, melirik Ellen dengan raut wajah datar, membuat orang lain sulit mengetahui isi pikirannya. Ellen? Dia hanya seekor semut saja, bahkan Valentino pun tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Lagi pula, acara reunian ini dipelopori oleh Tuan Mario. Aku percaya saat Tuan Mario berkumpul dengan kita para teman lamanya, dia tidak mengharapkan ada orang luar ikut bergabung, kan? Ternyata seperti apa yang dipikirkan.
Saat Ellen menyebutkan nama Mario, tidak ada satu pun yang berani melawan. Karena kedudukan Mario berada di posisi yang sangat menakutkan di kota Neo. Sebenarnya, siapa Valentino ini? Bukankah hanya sopirnya Jenny? Tanya Samantha dengan sedikit curiga. Ah, sopir. Yang kamu katakan memang benar. Bahkan mobil yang dikendarai Valentino adalah sebuah mobil BMW. Setelah Ellen tertawa terbahak-bahak, dia melihat Valentino dan berkata, "Wah, Valentino, di mana BMW milikmu? Coba perlihatkan pada kami." Ellen sambil bicara sambil menatap keluar kaca aula utama yang transparan dengan sekilas, dan akhirnya sama sekali tidak melihat mobil BMW Valentino. Dia ingat bahwa mobil BMW Valentino yang berwarna biru menyilaukan, warnanya sangat cerah. Jika ditempatkan di luar, pasti akan terlihat hanya dengan melihat sekilas saja. Namun, harga BMW Valentino hanya beberapa ratus juta saja. Hari ini, Ellen sengaja mengendarai mobil mewah dengan harga hampir 2 miliar. Selain bertujuan untuk memperlihatkan di depan teman-teman sekelasnya, tujuan utamanya adalah menghancurkan Valentino. Kami tidak mengendarai BMW. Alis Jenny tambah berkerut. Jenny telah mengerti bahwa Ellen jelas ingin membuat dirinya dan Valentino malu di depan umum. Tidak mengendarainya. Apa mungkin kalian datang kemari dengan naik taksi? Ellen tersentak. Apa Valentino sungguh tidak mengendarai mobil? Ah, aku mengerti. Mobil Valentino itu pasti pinjaman dan sekarang pemiliknya ingin pakai, jadi kalian terpaksa mengembalikannya, kan? Cibir Marvin sambil tertawa. Seketika, kerumunan pun tertawa. Sejak awal telah mendengar bahwa kakak iparnya Jenny yang bernama Valentino adalah orang yang tidak berguna, tidak disangka, masih suka berpura-pura seperti orang kaya. Ternyata dia meminjam mobil untuk memperlihatkan pada orang-orang. Itu sangat konyol. Ellen, kami datang dengan mengendarai mobil ataupun naik taksi. Apa hubungannya denganmu? Apakah acara reunian ini hanyalah sebuah acara untuk saling membandingkan satu sama lain? Sahut Jenny sambil menggertakkan giginya. Ucapan ini membuat wajah banyak orang memerah, sedangkan Valentino kembali mengeluarkan kunci mobil Bentley. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Jenny tidak salah. Acara reunian yang dimaksudkan dari awal memang adalah sebuah acara untuk saling membandingkan satu sama lain. Lagi pula, semua teman lama yang sudah lama tidak berjumpa, semuanya pasti ingin membuktikan pada satu sama lain bahwa mereka tidak lebih baik dari diri sendiri. Namun, bagi Valentino, saling membandingkan satu sama lain seperti itu adalah hal yang sangat tidak berguna. Terserah kamu mau bilang apa. Intinya pada acara reunian ini, tidak boleh membawa orang luar, ini peraturannya. Ellen yang melihat semua orang menjadi terdiam, segera mengganti topik pembicaraan dan kembali membawa topik pada Valentino. Mereka saja bukan dari kelas kita, kan? Kenapa mereka boleh masuk? Jenny menjulurkan tangan menunjuk pria yang mengenakan jas. Bukankah tidak mungkin Jenny tidak mengenal teman satu kelasnya sendiri? Dia tahu dengan sangat jelas bahwa pria itu bukanlah anggota kelasnya. Jenny, apa maksudmu? Dia itu adalah pacarku, kenapa dia tidak boleh masuk? Samantha yang tidak senang mendengar perkataannya Jenny, langsung melangkah ke depan dan menggenggam tangannya Harry. Pria muda itu melirik Valentino dengan sedikit tersenyum, mengulurkan tangan dan menjentikan kunci Mercedes-Benz di tangannya. Oh ya, papanya Kak Kevin kenal dengan manajer Hotel Four Seasons. Jadi, kita semua bisa reuni di sini tidak terlepas dari upayanya Kak Kevin. Sedangkan Valentino, apa mungkin bisa dibandingkan dengan Kak Kevin? Marvin melompat keluar, menjulurkan jarinya menunjuk Valentino dan meneriakinya dengan nada menghina. Jenny menggertakkan giginya. Dia merasa sangat marah, sampai-sampai hendak membawa Valentino untuk segera pergi. Karena dia rasa tidak masalah tidak ikut dalam acara reunian seperti itu. Namun, pergi begitu saja di atas ejekan semua orang bukanlah karakter seorang Jenny. Tidak ada yang memperhatikan jika saat mereka sedang berbicara di sini, entah sejak kapan, sebuah mobil sport Porsche 911 merah muncul di luar pintu. Saat Porsche 911 berhenti, terlihat seorang gadis dengan tampilan elegan mengambil langkah untuk keluar dari mobil. Melihat pemandangan di sini, dengan sekilas gadis itu langsung melihat Valentino di antara kerumunan. Matanya langsung tertegun sejenak, kemudian berjalan dengan penuh kegembiraan. Namun, saat jaraknya semakin dekat, mendengar percakapan mereka, alis si gadis cantik itu berkerut, wajahnya menjadi sedikit muram. Bagaimana jika begini saja? Lagi pula, Valentino dibawa oleh Jenny.
Jadi jika diusir pergi begitu saja tidak akan terlihat bagus. Melihat Jenny yang sudah mulai marah, Ellen berpura-pura baik dan menyarankan. Bagaimana kalau mencarikan bangku untuk Valentino dan membiarkannya duduk di depan pintu? Jika ada makanan yang tidak ingin kita makan, bisa kita berikan sedikit padanya. Bagaimana menurut kalian?